dilecehkan di internet. Qin Xiaoran, scumbag, penjahat, hukuman setimpal, pakan babi hina orang. Standar makananku 3 lauk, 1 sayur, 3 hidangan. Qin Xiaoran, enyarlah dari akademi. Qin Xiaoran, enyarlah dari sekolah. Teman-teman, lihat, ini makanan amal. Berdalih murah, tapi jual sampah berkualitas rendah. Rp5 bukan uang, kenapa mereka bisa makan tuna? Sementara kami cuma makan daging rebus berminyak. Dukung Lily, mahasiswa miskin bukannya manusia. Benar, mahasiswa miskin juga manusia. Kami juga mau makan tuna. Semua, lihat. Arahkan kamera ke dermawan ini. Jelaskan di depan semua, apakah sengaja pakai hidangan murah macam ini buat kami jijik? Hidangan ini kupilih satu persatu di pasar pagi. Hidangan ini Basa-basi, alasan munafik, alasan palsu. Kalau peduli, semua loket disediakan tuna. Kami mau makan tuna. Kenapa diskriminasi? Setuju, kami juga mau tuna. Setuju, kami juga mau tuna. semua sama. Bayar 5 yuan mau makan tuna? Kamu gila? Mending maling langsung. Dengan 5 yuan, mana bisa makan tuna lagi? Dulu, janjimu ke kami, kamu janji pastikan kami makan kenyang enak. Tapi kenyataannya, Xiaoran, harga makan di sekolah naik terlalu tinggi. Sekali makan puluhan yuan. Kami benar-benar tidak mampu lagi. Kamu kan anak orang kaya. Kami mohon, tolong bantu kami. Tolong bantu kami. Kami tidak mengharapkan sih makanan yang mewah. Asal ada makanan sudah cukup. Ayo, cepat bangun. Begini aku biayai sendiri. Buka jendela, mulai 5 yuan, harga murah. Aku usahakan semua bisa makan baik. Bagus, akhirnya kenyang. Makasih, Xiaoran. Xiaoran, tenang saja. Kebaikan besarmu pasti akan kami balas. Tapi kenyataannya, dia malah pakai daging babi kecap murah untuk menggantikan tuna mahal, lalu cari untung dari situ. Qin Xiaoran, nuranimu sudah dimakan anjing? Yuan Lily, cuma 5 yuan makan tuna. Kamu tahu nggak berapa harga tuna per kati? Jangan omong kosong. Aku sudah ke pasar, harganya nggak semahal itu. Kok bisa bilang nggak mampu makan tuna? Jendela lain ada tuna, kami juga harus bisa. Benar. Masa cuma jendela lain, kami nggak dapet? Iya kan? Di mata Qin Xiaoran, kami murid miskin tidak pantas makan enak. Ini hak istimewa dan diskriminasi terhadap kami. Dukung Lily, hentikan hak istimewa. Dukung Lily. Hentikan hak istimewa. Dukung Lily. Hentikan hak istimewa. Wang Gang, 3 tahun aku bantu kamu. Baru masuk sekolah, baju pantas pun tak ada, aku belikan. Ibumu dirawat, biaya tak sanggup kau bayar. Aku bayar. Kau jadi provokator yang menjelekanku. Kenapa kau bertindak begitu? Semua pemberianmu, kau berikan sukarela padaku. Aku tak memaksamu. Lagi pula, kau kan orang kaya. Uang sebanyak itu bagimu bukan hal yang berarti. Tindakanmu itu cari ketenaran, bukan? Cari ketenaran. Dulu kalian mohon padaku buka jendela harga rendah. Sekarang aku dituduh mempermainkan hak istimewa. Mencari ketenaran. Qin Xiaoran, kau memang orang munafik. Berlagak baik buat apa? Tingkahmu ini memuakkan. Ya, orang seperti dia harus dijebloskan ke neraka. Ke neraka. Qin Xiaoran, kalau kau tak kembalikan uang harammu kepada kami tak akan diam. Kembalikan uang. Kembalikan uang ya, jeripayah kami ya. Kembalikan uang. Kembalikan uang kami. Pengembalian dana. Yuan Lily, surat bantuan belajarmu ku bantu edit sampai lulus begadang 3 malam. Wang Gang, kesempatan magangmu hasil jeripayahku pakai koneksiku. Sekarang kalian malah menusuk dari belakang. Pakai kata paling jahat menyerangku. Lihat, kalian lihat, dia melakukan pemerasan moral. Kebaikan kecil yang dia beri pada kami dianggapnya memaksa kami membantunya seperti budak. Kami sebagai siswa kurang mampu tak boleh punya harga diri.
Qin Xiaoran, kau keterlaluan. Lihat, sampai seperti apa kau memojokkan Lily ini. Baiklah kalau begitu. Kalian yang mengeluh makanan ini tak enak bukan? Jangan makan. Akhirnya ku sadari, beri kebaikan hanya untuk orang terbelakang adalah hal paling tolol di dunia ini. Qin Xiaoran, kau belum bayar uang kami. Jangan kira punya uang kau bisa semena-mena. Semua orang menyaksikan. Kalau uang kami tak dikembalikan, hari ini kau jangan harap bisa lewat pintu ini. Qin Xiaoran, belum balikin uang kami. Jangan kira karena punya uang bisa seenaknya bertindak. Semua lihat ini. Kalau tidak mengembalikan uang kami, hari ini jangan harap keluar dari pintu ini. Siswa ini, kamu telah menyebabkan dampak serius bagi sekolah. Kepala sekolah panggil kamu sekarang langsung ke gedung administrasi jelaskan situasi hari ini. Kamu tak mengejar yang bikin ribut, malah mencariku. Jangan banyak bicara. Ada keluhan, bilang ke kepala sekolah. Kepala sekolah, inilah Qin Xiaoran yang menghasut keributan di kantin. Kamu bilang dia menghasut keributan? Betul. Qin Xiaoran, cepat jelaskan ke kepala sekolah situasi hari ini. Dia ini yang merogoh kocek sendiri, membuka jendela harga rendah, membantu siswa kurang mampu. Mana mungkin dia menghasut keributan? Cepat minta maaf pada Nona Qin ini. Dialah yang selalu membantu siswa kurang mampu, putri kelompok bisnis Qin. Nona Qin, maaf salah tangkap orang. Nona Qin, tentang siswa kurang mampu yang melakukan cyberbullying padamu, saya sudah dengar. Siswa ini tak tahu aturan. Jangan khawatir, saya akan turun tangan hukum perusuh ini. Tidak perlu. Saya mau tutup jendela harga rendah permanen. Kebaikan yang pernah saya bantu ini ikut menyebarkan rumor, menuduhku jual makanan siap saji murah, cari uang haram, diskriminasi siswa miskin dengan hak istimewa. Menggelikan, hati manusia bisa sejahat ini. Lihat sendiri. Lihat sombongnya Qin Xiaoran. Dia mengandalkan kekayaan keluarganya, menginjak harga diri kita. Makanan yang dia jual beda sama pakan babi. Orang kaya itu kapitalis jahat, sama sekali tanpa hati nurani. Aku dari dulu sudah tidak suka padanya. Di kampus, aku memasang banyak poster besar. Bahkan aku umumkan di forum semua tingkah lakunya. Pasti begini bisa buat Qin Xiaoran terkenal buruk. Wah, bukannya ini dermawan hebat kita, Nona perempuan Qin? Masih ada muka datang ke sini? Poster-poster besar ini, postingan di forum, kalian buat ya. Kita sekamar 2 tahun. Aku banyak bantu kalian, dan sering kasih hadiah. Kalian punya hati nurani? Hati nurani? Qin Xiaoran, kamu yang memanfaatkan kita, cari uang haram di kantin. Yang tak punya hati nurani itu kamu. Manusia munafik, kamu bisa kasih apa yang bagus? Ini, dan ini. Gucci gitu, gaya merek kesukaanmu. Gak heran, semua beli di Taobao. Kita jijik pakainya. Barang-barang yang hati. Kau beri ini cuma pantas buat pel lantai. Hatinya hitam, si kapitalis. Orang sepertimu benar-benar tak pantas berbagi satu ruangan dengan kami. Cepat pergi. Dengar tidak? Ambil barangmu, minggir dari sini. Warga internet, inilah perempuan kaya jahat yang menghisap darah dan keringat mahasiswa kurang mampu. Qin Xiaoran. Qin Xiaoran, ini wajah asli orang kaya. Sudah berbuat salah, berani hadapi saja, tidak bisa. Sudah selesai? Kalau sudah, sekarang giliranku bicara. 3 hari lagi, aku adakan konferensi pers terbuka di kantin sekolah. Saat itu, semua kebenaran akan terungkap. Konferensi pers? Oh, Qin Xiaoran. 5 hari lagi, sembah dan mengaku bersalah, naikkan standar kantin ke tingkat tertinggi. Ingin seperti anak kaya itu. Kalau tidak,
Betapa besarnya kekuatan opini publik, kamu tidak bisa bayangkan. Lagi pula, keluargamu kayak bayar 5 juta atau 50 juta, tidak beda. Orang bijak menyesuaikan diri, merendahkan diri, dan mengakui kesalahan. Bagi kita, itu semua baik. Bukan begitu? Jika tidak bayar untuk hindari bencana, saya akan lakukan perundungan daring untuk buatmu dan keluargamu hancur bersama. Baiklah, kita lihat saja. 3. Siswa Qin Xiaoran, mohon lapor perkembangan tesis Anda. Tik tik tik, tik 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 tik, tik. Tik. 2. 3. Tik tik tik, 8. Siapa lakukan ini? Bajingan ini, keterlaluan. Kuajari mereka sekarang. Tidak apa, Capsek. Besok di konferensi pers, saya jelaskan semua. Hidangan mewah, segar. Teman sekelas, saudara-saudara media, berada di sini hari ini, hatiku berat. Kami mahasiswa kurang mampu, tak pernah berniat cari untung dari siapapun. Kami hanya ingin keadilan. Mengapa? Ada yang bisa makan tuna seharga ribuan yuan, sementara kami cuma bisa makan daging merah kecap. Apakah kemiskinan adalah dosa asal? Kata-katanya tepat. Kami menuntut keadilan. Qin Xiaoran mengatasnamakan amal, tapi kumpulkan uang haram. Permintaan kami, semua hidangan di konter diseragamkan. Kalau tidak, kembalikan uang jerih payah kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Ya ampun, kembalikan uang kami. Qin Xiaoran, jangan salahkan teman kejam. Kamu sendiri yang pertama abaikan nurani. Teman sekelas, tekankan lagi. Daging merah kecap di konter murah kujual, terbuat dari daging terbaik. Tak mungkin pemerasan. Jangan banyak beralasan. Ada bukti, ya ampun. Lihat semua, ini semua adalah barang Qin Xiaoran yang disembunyikannya di dapur belakang, dan semua itu makanan siap saji berbahaya, rendah mutu. Qin Xiaoran, untuk mendapatkan uang haram, diam-diam mengganti menu. Dia menggunakan makanan instan berkualitas rendah untang merpurat kita semua. Semua orang tahu betapa murahnya bahan berkualitas rendah. Selisih harga itu semuanya masuk kantong Qin Xiaoran. Orang ini, yang kalian anggap dermawan, bajingan munafik. Liciknya, dia mengeruk uang haram kita. Qin Xiaolari tak punya nurani. Daging itu hampir sebesar dari sapiannya kakek buyut kali. Daging busuk semua. Pantas perutku sakit setelah memakannya. Qin Xiaoran, kau membunuh demi uang? Ini bukan makanan instan. Kalian ditipu. Qin Xiaoran, jangan berbohong lagi. Demi uang haram, kau mengabaikan nyawa kami. Pedagang licik sepertimu tak mau kembalikan uang, sudah wajib diusir dari sekolah. Ya, orang macam ini harus disingkir dari sekolah. Usir dia. Minggir kau Jangan pura-pura mati. Cepat kembalikan uangnya. Nona Qin, konfirmasi makanan instan ini benar? Kau mengakui pakai daging busuk dan diskriminasi siswa miskin? Gimana rencanamu untuk menebus kerugian pada siswa miskin? Berikan penjelasan. Nona Qin jelaskan. Pertama, terima kasih kepada Yuan Lili atas pidatonya menghibur. Kedua, terima kasih pada Wang Gang atas pembuktiannya yang berjalan. Berkatan mereka, saya sadar kesalahanku. Saya benar-benar tersadar. Saya melakukan kesalahan besar. Qin Xiaoran,
Kau akhirnya susah ditertawakan hidup, menangis mati. Ngaku akhirnya. Kesalahan terbesarku membedakan perlakuan siswa miskin dan anak lokal. Seharusnya saya tak mengira mereka butuh perlakuan khusus. Seharusnya saya tak berpikir bisa menghargai niat baikku. Karena itu, mulai saat ini, saya perbaiki kesalahan ini. Mulai hari ini, jendela harga rendah ditutup permanen. Semua siswa dipimpin ras yang sama. Makan harga pasar sama. Kalian anggap semur 5 yuan penghinaan. Makan saja semua ikan tuna 5.000 yuan. Apa? Benar-benar ditutup? Kalau begitu, masa depan kita makan apa dong? Yuan Lily, kamu bilang asal kita bikin ribut, dia akan menyerah. Jendela harga rendah sekarang benar-benar ditutup. Bagaimana kita hidup? Benar. Yuan Lily, berani sekali kamu memperalat kita semua. Panik apa? Kelompok yang belum lihat dunia ini. Jendela ini bilang tutup, ditutup. Ini milik publik bukan pribadimu. Kalau tidak buka, banyak yang mau buka. Janji, asal buka jendela harga rendah ini, tiap aku kasih kalian makan tuna segar. Yuan Lily, kamu pikir kamu benar punya kemampuan membuka jendela harga rendah ini? Cynthia orang, kamu pikir cuma kamu kenal kepala sekolah. Kalau aku cari kepala sekolah, dia pasti dukung aku juga. Baiklah, kalau begitu, kulihat kamu benar bisa buka jendela harga rendah ini. Cynthia orang, jangan membanggakan diri lagi. Tanpa dirimu, kamu pikir kami tidak bisa makan? Sekarang di depan semua orang, aku telepon kepala sekolah. Kuperlihatkan pada semua orang, tanpa dirimu, Qin Xiaoran, aku, Yuan Lily, tetap bisa buka jendela harga rendah. Kepala sekolah, masalah jendela murah, langsung ke sini. Qin Xiaoran, kepala sekolah segera tiba. Sebentar lagi kuperlihatkan padamu. Jendela murah ini, aku bisa buka juga. Lily hebat, kita punya tuna siap dimakan. Lily jagoan, Lily hebat. Hari ini aku benar-benar membuka mataku. Qin Xiaoran, kamu bisa pergi dariku. Dukung Yuan Lily, usir hama kampus, Qin Xiaoran. Usir hama. Sudah, aku sempat bikin kalian buka mata. Kuberitahu kalian, Yuan Lily, wajah aslinya seperti apa? Basa-basi, usir orang munafik ini keluar dari sini. Pergi sana. Apa kalian lakukan? Keluar. Capsek, akhirnya datang. Pantry murah ini, Qin Xiaoran, kapok mengelolanya. Siswi Qin, kamu sudah susah payah buka ini untuk siswa kurang mampu. Kenapa tiba-tiba mundur? Pantry murah itu. Capsek, jangan tertipu Qin Xiaoran. Bukan malas, tapi takut. Benar, kepala. Dia sembunyi-sembunyi memberi siswa miskin jatahan berkualitas rendah. Uang kotor tidak tahu malu. Memang tak tahu malu. Capsek, Qin Xiaoran tidak kompeten. Saya Yuan Lily bersedia ambil alih. Capsek, saya panggil kamu. Atas nama siswa kurang mampu, mohon ibu izinkan saya lanjut pantry murah ini. Siapa? Capsek, namanya Yuan Lily. Pernah kerja di bawah Nona Qin. Waktu itu, dialah penghasut utama dan aniaya siswi Qin. Oh. Jadi, ternyata kau yang bikin kacau semuanya. Bikin sekolah kacau balau. Rebut area kantin sekolah. Pak Kepala Sekolah, demi keadilan, demi teman-teman sekelas. Diam. Keadilan apa? Kau rakus keuntungan. Siswi Qin, 5 yuan, sudah siap semur babi spesial, 3 lauk sayur. Kalian makan, berkhianat pada orang baik saat dibantu, menginjak orang berjasa seperti musuh. Kuberitahu kau jelas, area kantin sekolah ini tidak mungkin kuberi pada orang seperti kau, yang kelakuannya buruk untuk mengurusnya. Rekam semua ini. Ini kepala sekolah kita. Aku bayar uang sekolah. Aku murid sekolah ini. Kenapa Qin Xiaoran bisa dapat area kantin sekolah? Kami siswa kurang mampu tidak boleh dapat? Ini diskriminasi. Diskriminasi jelas. Pak Kepala Sekolah, bersikaplah adil dan bijaksana. Kamu nggak bisa karena Qin Xiaoran kaya. Memihaknya, kami tak punya uang. Anda tak bisa diskriminasi kami. Jika tidak bisa adil, berarti Anda diskriminasi kami, siswa kurang mampu. Kepala sekolah, kata siswa Lin, apa sekolah benar-benar ada melindungi anak kaya dan menekan siswa miskin? Ya, benar. Kenapa takut biarkan siswa Lin ambil alih jendela murah? Ada kepentingan tersembunyi di balik ini? Ganyang kapital tak berhati nurani. Kembalikan keadilan untuk kami. Ganyang kapital tak berhati nurani. Kembalikan keadilan untuk kami. Cukup. Semuanya, diam. Kalian bilang tak berhati nurani terus kapital. Tahu?
Mempertahankan jendela makanan ini cuma 5 yuan sudah dapat lauk dan sayur. Sudah berapa banyak yang dikorbankan siswa Qin? Buka layar besar itu. Siswa Qin, perlihatkan semua pencatatan keuangan kepada mereka. Biarkan orang-orang yang bisu ini melihat dengan jelas. Teman-teman media, sejak saya, Qin Xiaoran, buka jendela makan murah, saya selalu berpegang pada tujuan utama. Kemudahan bagi siswa kurang mampu dan menghemat biaya makan. Catatan keuangan terdokumentasi. Apakah saya cari uang tak berhati nurani? Kalian bisa lihat langsung. Operasi 3 Ten 8 BLN. Untungkan 565 siswa. Untungkan 565 siswa, sediakan 235.645 porsi. Hampir 4 tahun. Dia pribadi. Rugi hampir 500 juta. Agar kalian semua makan enak dan kenyang. Sekarang, kalian bilang dia untung dari uang curang. Apa mata hati kalian dimakan anjing? Jangan diombang-ambingkan oleh angka palsu ini. Ini membuktikan apa? Ini buktinya. Dia sudah menggondol banyak uang curang dari kami. Kalau tidak, dia pasti nggak punya dana mencairkan layanan murah itu. Hei, kamu mustahil diajak bicara. Hampir 3 tahun, keluarkan 500 juta dari kantongmu sendiri, padahal kamu kan hanya ingin mereka yang sungkan sama jasa baikmu ini. Mas Qin, inti maksud kamu apa? Pak Rektor, saya Qin Xiaoran, buta dan tolol. Ketulusan hati ini cuma sia-sia. Lihat apa? Cemas? Atau pernyataanku terbukti? Qin Xiaoran, sosokmu cuma munafik. Orang buta tolol itu bukan hanya aku. Awasilah baik-baik. Orang yang selama ini menusuk saya, Yuan Lily, pengumpul uang curang. Lihat wajah asli di balik status siswa miskin. Tunggu Qin Xiaoran menyerah. Kita nikmati menu kelas bangsawan murah. Usai sukses ini, terus guncang situasi. Siapa tahu kita bisa langsung makan gratis tiap hari. Ikuti aku. Asal Qin Xiaoran jatuh nama baiknya, jaminan hidup mewah kelak. Tidak benar. Qin Xiaoran rencanakan jebakan untukku. Editan gambar. Menjebakmu? Jangan buru-buru. Masih ada. Yuan Lily, kamu mengaku perwakilan siswa miskin, tapi bukti keterpurukanmu semua palsu. Ayahmu pemilik supermarket, rumahmu 200 meter persegi. Uang jajanmu 10.000 yuan. Diam. Jangan lihat. 3 tahun berturut-turut menerima bantuan tertinggi. Total 68.000 yuan. Uang ini milik para siswa yang benar-benar kekurangan makanan dan butuh bantuan. Yuan Lily, jelaskan ini. Bagaimana ini? Iya betul. Apa terjadi? Tidak, ini tidak benar. Ini dipalsukan olehnya. Qin Xiaoran, wanita jahat. Untuk buktikan kesucianmu, berani palsukan bukti untuk fitnahku. Aku bisa menjadi saksi. Akulah siswa miskin asli yang digesernya dari tunjangan pendidikan itu. Uang 68.000 yuan itu seharusnya menjadi hak kami, beberapa siswa miskin. Karena tidak mendapat tunjangan, tahun lalu aku bahkan tak bisa bayar uang sekolah. Hampir putus sekolah untuk bekerja. Yuan Lily, ternyata kau bukan siswa miskin. Kau bilang bela hak asasi kami, ternyata hanya memanfaatkan kami. Kau mengada-ada. Tak kenal kau. Investigasi akan buktikan. Kau bisa terus tegang, tapi bisakah kau tahan? Kau banyak berbuat kejahatan. Hari ini karma akhirnya datang juga. Kalian tak perlu buru-buru putuskan hubungan dengannya. Siapa kaki tangannya? Akan ku ketahui setelah investigasi. Qin Xiaoran, aku bukan kaki tangan, aku dipaksa olehnya. Dialah yang suruh, dia bilang, asal bikin keributan buat dia. Bikin geraimu bangkrut, dia dapat waralaba, bagi duit padaku. Aku cuma bingung saat itu. Wanggang, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Wanggang, kau juga disebut perwakilan siswa miskin, kan? Ponsel terbaru, sepatu lari, edisi terbatas, makan sekali menghabiskan biaya makan orang lain sebulan. Mana sisi kemiskinanmu? Aku. Selain itu, kau bantu Yuan Lily beli paket makanan siap masak dan salahkan aku. Masih bilang bukan kaki tangan? Tagihan ini dan riwayat obrolan, semua akan kuladoikan ke dana kas Dewan Sekolah. Status siswa miskin pelaku dicabut, juga akan dikenai penagihan dana bantuan. Selain itu tak dapat bantuan lagi. Tidak, jangan minta kembali. Uang itu sudah saya gunakan semua. Bagaimana dengan biaya kuliah saya? Ibuku menunggu di rumah sakit, biaya pengobatannya. Qin Xiaoran, kumohon beri aku kesempatan lagi. Kesempatan lagi. Kalian dulu sebarkan fitnah di internet. Saat kalian menindasku,
Kalian pernah beri aku kesempatan karena kalian anggap kebaikanku sebagai hal yang wajar. Aku tarik kembali kebaikan itu. Mulai sekarang, aku akan tutup permanen jendela murah. Nasi ini, kalian yang hancurkan. Kak Qin, jangan ditutup. Kalau ditutup, kita makan apa nanti? Aku tidak punya hati nurani. Tak seharusnya percaya pada omong kosong Yuan Lily. Semua karena dia. Perempuan busuk ini yang menghancurkan kita. Kembalikan jendela makanan kita. Kembalikan beasiswa kita. Pergi sana, kalian para pengemis. Pergi dariku. Satpam, pisahkan mereka. Tidak. Sekarang, saya umumkan, Yuan Lily palsukan dokumen resmi menipu untuk dapat beasiswa sengaja hasut kerusuhan di kampus serius banget. Setelah diputuskan Dewan Pengurus, sekarang dijatuhkan hukuman percobaan, serta ditarik kembali semua hasil yang tidak sah. Tidak. Wanggang, salah gunakan dana bantuan, sebar rumor palsu, dijatuhkan hukuman percobaan, serta ditarik kembali dana bantuan yang digunakan secara tidak wajar. Bersamaan, mulai hari ini, dibentuk tim penyelidikan khusus bantu Yayasan Amal Bantuan Pendidikan. Lakukan verifikasi ulang atas semua aplikasi bantuan pendidikan. Segala bentuk kecurangan yang ditemukan tidak akan ditoleransi. Tidak. Lepaskan saya. Kau tidak boleh perlakukan saya begini. Qin Xiaoran, ibuku tak akan biarkanmu begitu saja. Qin Xiaoran ibuku takkan biarkanmu begitu saja. Qin seorang wanita tak tahu diri. Aku takkan melepaskanmu. Tunggu. Dan kalian. Tembok pengkhianat. Ayo, namaku dan nomor studenku. Dan juga milikku. Kenapa terpampang di layar besar? Semua yang menikmati diskon jendela makanan murah, tapi mendukung Yuan Lily dalam membuli dan memfitnahku online, akan dicatat di tembok pengkhianat. Kami cuma bilang beberapa kata. Beberapa kata. Kata kalian akan jadi banjir hancurkan seseorang. Cuma gantung nama di tembok, tak tahan. Dulu kalian membuli online dan memfitnahku. Pernah kalian pikir perasaanku? Nama ini akan tercatat di arsip sekolah. Bukan mempermalukan kalian, tapi memperingatkan kalian. Kebaikan hati jangan dieksploitasi. Kebaikan hati jangan diinjak-injak. Kakak senior, kami tahu salah. Sekarang baru kami sadar. Nasi 5 lauk 5 yuan, betapa berharganya. Berharga. Sekarang tahu berharga. Dulu, kalian menginjak-injak kebaikan ini. Apa kalian pikirkan? Kedepannya, semua penilaian sekolah, selain menilai prestasi akademik dan kondisi ekonomi keluarga, lebih penting lagi, rasa terima kasih, kejujuran, harus menjadi indikator penilaian inti. Perlu dijelaskan khusus bahwa semua siswa pernah menyebarkan komentar tak pantas, memalsukan fakta, atau fitnah jahat dalam tindakan itu, sekali diverifikasi, hak penilaiannya dibatalkan. Ini tidak adil. Kami cuma ikut ucap beberapa kata. Masa karena ini kesempatan seumur hidup kami harus dihancurkan? Hanya dengan cara inilah, kalian baru sadar, budi pekerti, barulah yang kekayaan paling berharga. Efisiensi teman media sangat tinggi. Lihatlah, topik amal. Bukan hal biasa, jadi trending topik nomor 1. Opini publik pun mendukungmu. Kebenaran di hati masyarakat. Yang aku inginkan bukan dukungan daring. Harapan terbesar adalah amal agar tak dimanfaatkan oleh pihak jahat. Maafkan aku ya. Perusahaan keluarga Qin setiap tahun selalu menyumbangkan uang ke sekolah kami. Ayahmu sebagai ketua Yayasan Beasiswa Amal, percayakanmu padaku. Nyatanya, seleksi sekolah kurang ketat, sehingga kau dilukai. Hasnia. Pak Kepsek, bukan salahmu. Ayahku bilang, beramal tolong sesama, bukan pelihara musuh. Kalau begitu, di pihak yayasan, amalnya tak boleh berhenti. Tapi ayahku pasti tak ingin melihat kejadian seperti ini lagi. Kita perlu membuat aturan bantuan baru yang lebih ketat. Ayo temui ayahku. Gas. HA 99999. Pantas Kepsek begitu membelanya. Hah, dia berusaha menghabisi kami. Qin Xiaoran.
Kuduga kau suci. Jasa ranjang juga. Kau hanya bisa menunggu. Yuan Lili, lokasi Yayasan Bantuan Pendidikan Amal, segera kembalikan beasiswa tidak sah Anda. Jika tidak, kami akan membawa kasus ini ke meja hukum. Baik, cuma beberapa uang recehan. Aku transfer segera. Halo ayah, bisa nggak kirim aku sedikit uang jajan? Lily, kamu sudah berbuat hal memalukan di sekolah. Masih berani minta uang padaku? Bahkan kerjaku dengar kamu itu putriku, banyak yang mau tarik dana. Aku peringatkan, keluarga Lin tak lagi menjagamu. Hutangmu sendiri, kamu tanggung sendiri. Bisnis buruk lalu salahkanku? Biar saja. Pak Kepala Sekolah, saya benar-benar sudah tidak mampu bayar tunjangan bantuan. Keluarga saya bangkrut. Sekarang saya anak tak disayang bapak dan ibu. Tak punya uang untuk makan. Kini, saya siswa miskin. Pak Kepala Sekolah, tolong tunjukkan belas kasih dan beri saya sedikit bantuan. Kalian berdua keluar sekarang. Jangan bermimpi jualan memalukan di sini. 2 orang kecil. Wanggang sudah tiru saya. Saya yang datang duluan. Jelas kamu yang tiru saya. Kamu tak tahu malu. Satpam. Sekolah. Yuan Lili menyamar sebagai siswa miskin ambil bantuan sosial. Memberontak, durhaka. Katanya tak mampu makan. Siapa suruh? Makan roti kukus aja, 3 lauk 1 semur. Uang 5 yuan ingin makan 3 lauk 1 semur? Bagaimana kalau ingin makan tuna? Beli atau tidak? Kalau tidak, pergi. Beli-beli. Qin Xiaoran, bisa kasih aku makanan? Berhari-hari aku tak kenyang. Kamu sudah kaya. Traktir aku makan? Dulu waktu jendela makanan buka, belum pernah diperlakukan seperti ini. Qin Xiaoran, buka lagi jendela harga wajar itu. Kalau mau buka, aku tak akan menghitung lagi masalahmu coba jatuhkan aku sebelumnya. Yuan Lili, banyak orang mencaci makimu. Kau tak sadar? Lihat, itu Qin Xiaoran. Dia makan semur daging. Xiaoran, tunggu. Kak Qin, kami sudah sadar salah. Makanan kantin ini mahal, kami tak mampu beli. Benar, Kak. Kami dulu tidak mengerti dihasut Yuan Lili. Kini kami sudah sadar. Hanya kakak yang tulus kepada kami. Kakak keluargamu sangat kaya itu, sedikit belas kasih darimu sudah cukup untuk memberi kami makan. Kami mohon, berbaik hati, buka kembali jendela dengan harga wajar. Ya, benar. Kami tak minta banyak. Yang jadul juga, semur daging 5 yuan kayak dulu cukup. Ikan tuna, tak usah itu pun tak apa. Sepertinya kalian kelaparan. Kalian benar, aku tak seharusnya. Karena 1 orang lalu tutup semua loket, membuat kalian menderita. Benar saja si kaya yang mudah ditipu. Tunjukkan sedikit kesusahan, langsung luluh. Kak Qin bijaksana. Kak Qin penuh pengabdian. Cepat, ucapkan terima kasih pada Kak Qin. Terima kasih Kak Qin. Sudah kuduga Xiaoran memang paling baik hati. Dia takkan biarkan kami kelaparan. Benar, amal mesti tetap berlanjut. Tapi karena kalian percaya pada Lili Yuan dan sebelumnya ikut dia memblokade aku, maka kesempatan baik berbuat kebajikan dan memulihkan kepercayaan kalian ini pasti hanya cocok untuk Lili Yuan saja. Ini apa maksudmu? Kau mau adakan loket murah? Keluargamu punya supermarket, jalur distribusimu lebih banyak dari aku. Kedepannya, kalau mau makan dengan 5 yuan atau makanan mewah gratis, temui dia saja. Kalau dia tidak mau menyediakan, itu membuktikan dia sembunyi sesuatu di hati. Sama sekali tidak peduli dengan kalian, saudara-saudara. Qin Xiaoran, berhenti untukku. Qin Xiaoran berhenti, pura suci, berlagak dermawan. Perbuatan kotormu, kami semua tahu, jangan tertipu. Kenapa kepala sekolah begitu memihak dia?
Kenapa kepada kami dihabisi habis-habisan? Karena dia pasangan gelap kepala sekolah. Aku lihat sendiri. Setelah menangani urusan kami, dia langsung bergegas naik ke mobil kepala sekolah. Hubungan mereka serong, belum lagi urusan kantin, yang katanya merugi 5 juta itu. Itu semua, kebohongan yang dikarangnya bersama kepala sekolah, hanya untuk memutarbalikkan kesalahannya dan menghabisi kami. Memangnya ada orang yang rela rugi begitu banyak uang? Semua karena kepala sekolah ingin lindungi Qin Xiaoran. Rekayasa. Yuan Lily, nyebarin rumor seksualitas bisa kena hukum. Kau tak mau lagi mulutmu. Punya buktinya, buka matamu. Ini bukti kuat. Lelaki dan perempuan sebatang kara, satu mobil. Bisa apa lagi selain masa sih pergi untuk beramal? Pastinya ke hotel untuk kencan diam-diam. Kau ini, Qin Xiaoran, berani kau menipu kami. Teman-teman, jangan lepaskan dia. Hajar! Hukum perempuan tidak tahu malu. Bikin besar ini. Hajar dia. Bikin besar ini. Hajar dia. Bikin besar ini. Hajar dia. Ayah, inilah siswa kurang mampu yang kau bantu. Lihatlah baik-baik bagaimana mereka memfitnahku. 1. Sayang, jangan takut. Aku panggil orang. Buktikan padamu. Berdrama. Lanjutkan dramamu. Masih telepon ayahmu? Kamu telepon ayahmu atau ayah angkatmu? Saudara-saudaraku, jangan takut padanya. Yang tak punya, tak takut kehilangan. Hari ini kita bela hak siswa kurang mampu, menuntut keadilan, rehabilitasi. Harus ada rehabilitasi. Rehabilitasi. Hentikan hak istimewa. Hentikan hak istimewa. Rehabilitasi. Hentikan hak istimewa. Hentikan. Semua sudah lihat, suami tidak setia ini, melindungi pacarnya. Pakai satpam tekan kami, mahasiswa. Laporkan rektornya. Sekolah harus adil. Kamu komplot sama orang kaya, matikan jalan hidup kami. Diam, bongkar. Diam, kalian ini sekumpulan bodoh. Dijadiin alat orang lain, tapi nggak sadar. Berkoalisi, menghalangi hidup kalian. Coba tanya diri sendiri dengan jujur. Jika tidak ada yayasan bantuan pendidikan amal sekolah, berapa dari kalian di sini yang bisa masuk gerbang kampus pada tahun pertama? Berapa banyak lagi yang putus sekolah karena tak bayar SPP? Yayasan itu yayasan. Itu sumbangan dari orang baik. Hubunganmu dengan Qin Xiaoran? Jangan gunakan yayasan ini untuk membersihkan nama Qin Xiaoran, wanita simpanan. Benar. Uang yayasan itu hak kami. Qin Xiaoran pantas dicaci. Ketidakpahaman. Sungguh kebodohan. Kalian terus bilang harus berterima kasih ke yayasan. Tahukah kalian yayasan ini nama lengkapnya apa? Hari ini aku kabarin kalian. Nama lengkapnya Qin, Amal, dan Bantuan Pendidikan. Keluarga Qin adalah satu-satunya pendana penuh di balik layar untuk yayasan ini. Dalam 10 tahun ini, sekolah ini, setiap sen beasiswa, setiap uang sekolah subsidi, berasal dari keluarga Qin. Sekarang, di depan kalian, Qin Xiaoran. Ia bukan hanya putri satu-satunya keluarga Qin, tetapi juga ditunjuk oleh yayasan sebagai ketua selanjutnya. Dengan kata lain, ia adalah pemberi dana terbesar kalian, yaitu penyandang dana terbesar bagi kalian semua. Aku ketawa ngakak. Kepala sekolah, untuk melindungi pacarmu, berani sekali kau buat kebohongan besar begini. Masih ngaku putri grup Qin, lagi pula sebagai pengelola yayasan. Kalau memang putri konglomerat, mana mungkin kau mau mengiris sayur di dapur sampai bau minyak? Kau sampai pusing kepala untuk uang 5.000 ini. Masak sih. Iya. Mana ada anak orang kaya sengaja kerja begini? Kalau dia benar-benar kaya, apa perlu jual nasi 5.000 semangkok? Jangan percaya mereka. Ini semua akal mereka. Kau berani-beraninya memakai fondasi cahaya pagi sebagai kekuasaan untuk membanggakan diri? Tidak tahu malu. Kalian. Siapa yang meragukan yayasan Cahaya Pagi Qin? Penanggung jawab bantuan mahasiswa kurang mampu, Direktur Zhang. Tepat waktu, Direktur Zhang, kepala sekolah dan Qin Xiaoran menutupi skandal mereka. Berani memalsukan diri pengelola yayasan amal. Penghina amal begini harus dihukum berat. Maaf, Nona Besar. Saya terlambat bikin kamu menderita. Besar. Nona apa?
Perhatikan, ini adalah dokumen perubahan badan hukum yayasan dan bukti penyertaan modal awal. Nona Qin Xiaoran adalah satu-satunya putri dari ketua grup Qin yang saat ini. Dengan kata lain, tunjangan yang kalian terima setiap bulan ke kartumu semua berasal dari keluarga Nona Qin Xiaoran. Menerima bantuan, tetapi tetap mencaci orang tua. Saya udah kerja di bantuan pendidikan 20 tahun, tetapi belum pernah melihat orang yang tak tahu malu seperti ini. Tidak mungkin. Ini, bagaimana mungkin? Yuan Ling, kamu benar. Aku tidak seharusnya potong sayur di sini, karena kamu gak pantas. Yuan Lili, Wang Gang, kalian sudah punya catatan hukuman. Tidak menunjukkan penyesalan, kalian malah bikin ricuh, menyebarkan rumor tak senonoh tentang murid. Sifat sangat buruk. Kepala sekolah, Bukan begitu. aku adalah... Kepala sekolah. Perbuatan kami tidak terlalu parah, kan? Yang tidak tahu tidak bersalah, kan? Berhentilah membantah. Berdasarkan aturan sekolah, sekarang saya dengan resmi mengumumkan Yuan Lili dan Wang Gang dikeluarkan dari sekolah. Enyahlah kampus. mengeluarkan kepala sekolah. Tak bisa usir saya. Ada murid-murid lain, semua yang ikut mengepung, semua akan dapat catatan hukuman sekolah. Catatan ini akan termasuk dalam berkas seumur hidup. Atas nama Yayasan Amal Bantuan Pendidikan, saya umumkan uang dari yayasan untuk membantu siswa pandir dari keluarga miskin, bukan untuk membantu preman lokal. Semua murid yang hari ini ikut memerangi Nona Qin, setelah evaluasi, sifatnya sangat buruk. Mulai saat ini, kalian semua tidak akan lagi berhak mengajukan aplikasi apapun untuk bantuan maupun beasiswa. Hilang. Uangnya hilang. Biaya sekolah semester depan saya. Tidak, tidak. Beasiswa dihilangkan. Bagaimana bisa hidup? Keluargaku masih nunggu kiriman uang. Kesalahan Yuan Lili dan Wang Gang. Semua salah kalian. Kak Qin, aku mohon. Aku tahu aku salah. Gak tahu hargai orang penting. Mohon, bicarakan dengan kepala sekolah. Aku tidak bisa berhenti sekolah. Barusan, kau teriak bunuh aku, bukannya cukup berani. Sekarang, kamu rusak sendiri. Aku salah. Aku tahu aku salah. Pak Kepala Sekolah, sampah masyarakat ini dibersihkan. Aku percaya sekolah. Pasti ada siswa yang mau belajar. Siswa baik dari keluarga sederhana. Usul penilaian ulang. Berikan uang ke yang butuh. Mereka, biarkan mereka tanggung kebodohan mereka sendiri. Bukan Nyonya. Nona Qin, kami salah. Aku tidak bisa keluar. Nona Qin. Lihat, itu Huang Yao. Kami berdua dipecat. Masa bodoh, dua orang tak tahu terima kasih. Yuan Lili, sampai mati aku kena gara-gara kamu. Kalau bukan karena dengar perkataanmu, mana mungkin aku kena dikeluarkan dari sekolah. Bukan aku yang membinasakanmu, karena Qin Xiaoran. Omong kosong. Karena kamu, dengki Qin Xiaoran manfaatkan aku buat menjatuhkan dia. Jangan lempar tanggung jawab ke aku. Awalnya iri dia kaya, kamu juga ingin lihat dia dipermalukan, kamu mau habisi dia bagi uangnya. Sekarang sok jadi korban, benar-benar pengecut tak punya nyali. Kamu, dasar perempuan, hari ini kalau tak kubunuh kamu, aku bukan Wang. Coba sentuh aku sedikit saja. Berani sentuh aku. Ayo, aku sudah keluar dari sekolah. Jangan harap hidup tenang. Kamu, Yuan Lili. Apa maumu? Kemas barangmu, cepat pergi. Yuan Lili. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah bertemu denganmu. Tunggulah saja. Kita lihat saja nanti. Pergi semua. Barang tak berguna.
Gangzi. Hah? Biaya dialisis? Rumah sakit sudah tagih lagi. Bilang sekolah beberapa hari ini baru akan beri beasiswa. Sudah diberikan? Sudah diberikan. Tidak. Belum. Ma, aku salah padamu. Aku salah pada kalian. Kenapa Gangzi? Apa terjadi sesuatu? Jangan membuat Mama takut. Tidak terjadi apa-apa. Ma, jangan tanya lagi. Aku akan mengusahakan uang. Kakak Kin. Kakak Kin. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku bukan manusia. Aku binatang. Aku bukan manusia. Aku binatang. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Ibuku di rumah sakit. Ia butuh uang itu. Beri saya, beri sumbangan. Aku akan melayanimu setulus hati. Tidak perlu. Karena beberapa kesalahan nggak bisa selesai cuma dengan minta maaf. Karena kejahatan tertanam di darah. Kakak Kin. Kakak Kin. Kakak Kin, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa uang. Lihat akibat pengkhianat. Apa yang kalian lakukan? Ini emberku. Siapa izinkan kalian sentuh barangku? Apa salahnya menyentuh barangmu? Kamu yang dikeluarkan dari sekolah, pengangguran. Cepat ambil sampah-sampahmu dan enyahlah. Dulu setiap saat panggil Kak Lili. Lihat aku kena sial. Semua mau hinaku. Kamu masih berani bicara. Kalau bukan karena percaya fitnahmu, mana mungkin kami akan dibatalin beasiswanya. Jangan omong kosong, buru-buru bungkus barangmu, pergi. Ini. Jangan sentuh barangku. Lawan sampai mati. Minggir sana ya. Kalian semua cium gak? Ada bau busuk. Seseorang kelakuannya buruk. Sudahlah, mulutnya masih kotor, menyebarkan rumor mesum orang lain. Mungkin bisa-bisa menulari perasaan cemburunya ke kita nanti semua. Sama orang kayak gini sekamar bikin kesal banget. Ayo kita keluar cari udara segar. Yuan Lili, sebelum kita kembali, kau sebaiknya sudah bungkus barangmu dan pergi. Kalau enggak, kau bakal kena. Mau mengusirku? Malah nggak mau. Akan ku manfaatkan sisa status kuliahku. Guna terakhir, teman-teman, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku di sekolah, selalu berprestasi. Tapi, orang kaya baru dengan sok kaya, bersekongkol dengan kepala sekolah bully aku. Aku sampai tidak punya makanan. Jangan nangis adik. Kakak kasihan melihatmu. Pengusaha bajingan. Cewek cantik, turunkan bajumu lagi. Kakak akan kasih kamu hadiah. Terima kasih perhatiannya, kakak. Tapi, aku sekarang di asrama. Teman sekamar sudah disogok semua. Mereka mengusirku keluar asrama. Aku sangat takut. Terima kasih Kak Daceng. Kak Daceng dermawan. Semoga Kak Daceng selalu sehat. Suka mahasiswa polos. Ayo ketemuan. Abang di kampus kalian lagi ngurus di dekat sini. Kak Daceng royal banget, ya. Pasti dia kaya. Tunggu sampai aku dapat dukungan darinya. Qin Xiaoran, nantikan saja. Masa sih? Bajingan? Ternyata Kak Daceng. Ceweknya cantik banget sih.
Kamu mahasiswa di sini. Mahasiswa ya? Pertama kali aku datang ke kampus kalian. Pasti dong, Kak. Aku tidak hanya mahasiswa tingkat akhir, tapi juga murid teladan. Bagus. Wah, asyik. Aku paling suka dengan yang seperti kamu. Murid yang baik. Tentu saja, sebenarnya aku juga lebih suka dengan orang seperti Kak, yang jantan. Dan punya budi pekerti. Kak Daceng, aku menderita seperti ini. Kamu harus membela aku. Kenapa? Masih mikirin soal anak kaya yang hina kamu itu? Dia Qin Xiaoran. Bangga karena keluarga punya duit. Dia pendukungku, tapi dia tak suka aku. Dia nggak cuma berhenti bantu, tapi juga kongkol sama murid lain mengasingkanku. Kakak, aku ini kasihan sekali. Tak apa, kakak akan balas dendam untukmu. Kakak punya banyak cara untuk membuatnya minta maaf dengan baik dan terus mendukungmu. Benarkah? Sudah kuduga Kak Daceng yang paling hebat. Bantu aku ingin Qin Xiaoran berlutut dan merayakanku. Santai, kakak segera balas dendam untukmu. Nona Qin, sesuai permintaan daftar nama, ini hasil seleksi ketat kami setelah buang orang berperilaku buruk berhubung dengan di atas daftar siswa dalam kesulitan besar. Ketiganya, perwakilan. Kakak Qin, terima kasih reformasi kriteria penilaian. Jika tidak kuota, siswa miskin saya masih direbut orang lain. Kakak kelas, kabar buruk sebelumnya sudah dengar semua. Kami semua marah, tapi kakak tenang saja. Kami tahu kakak baik. Kami tak akan seperti orang tak tahu terima kasih lainnya. Saya lakukan ini bukan untuk dengar terima kasih kalian. Asal kalian rajin belajar dan bisa atasi kesulitan, uang ini pasti terpakai baik. Satu hal lagi, window murah ditutup permanen. Sekolah akan renovasi jadi window biasa. Jangan renovasi dulu, biarkan saya merenung. Bagaimana? Kalau ada siswa miskin asli, butuh window murah? Nona Qin kakak bijaksana. Baik, kakak renungkan baik. Kakak, itu dia, Qin Xiaoran. Yuan Lili, apa maksudmu? Minta uang dong. Minta uang? Uang apa? Jangan pura-pura bego ya. Bukannya kamu sponsor, bantu biaya hidup kami. Cepat kasih uang. Iya, cepat bayar. Kamu siap? Kamu murid kami. Kalau aku, ini Lily. Kakak dari luar. Jangan ikut campur. Hari ini, aku bantu adikku minta keadilan. Kamu sponsor dia, maka kamu harus memberi sponsor yang layak. Jangan setengah-setengah. Kami tidak akan menyusahkanmu. Yuan Lili, kamu sudah tidak bisa bertahan? Mulai ke jalan yang salah? Masih cari keuntungan? Aku bilang, adikmu tidak layak sponsor. Aku tak akan beri dia lagi. Jangan ganggu aku lagi. Adikku, kamu kasar ya. Kakak ajarin kamu. Kamu sponsor, harus tuntas mensponsori. Jangan seenaknya saja. Kapan mau memberi, kapan tak mau. Sembarangan. Jangan jadi orang licik. Aku licik? Mana buktinya? Kamu selalu memberikan uang bulanan, tiba-tiba berhenti. Dia bagaimana bisa hidup? Dia, seorang gadis polos dan cantik. Kalau terjun ke masyarakat, bisa terjerumus. Kamu tega sekali menipunya. Kalau dia terjerumus, Yuan Lili. Oh, bisa lebih buruk? Kakak lihat dia, andalkan duit joroknya, ancam di sekolah. Sekarang dia hampir tak bisa bertahan di sana. Haruskah kau bilang dia alasan kenapa kau nggak tahan sekolah? Sudah cukup, aku paling benci orang sepertimu. Kau hanya iri pada adikku. Cantik, polos, dan popular. Lalu kau mengucilkannya. Aku iri padanya. Aku mengucilkannya. Sudah, pincang otak pantaskan dengan si kemonjingan basi. Kalian berdua, bermesraan aja. Jangan ganggu aku lagi. Aku pergi. Ini mobilmu? Apa urusanmu? Tidak, kau tak boleh pergi. Mau apa lagi? Anda belum membayar. Uang apa? Kamu bisa setir mobil mewah ini. Beri kami sedikit uang. Apa masalahnya? Mobil saya, kebebasan saya. Lagi pula, uang saya tabung sendiri. Apa hubungan kalian berdua? Anda tak kekurangan uang sebanyak ini. Kenapa pelit? Betul.
Berbuat baik sampai akhir. Biayai pendidikan adik saya. Cari kerja untuk adik. Lalu kami menikah, Anda juga harus siapkan rumah. Memberi wang sebagai tanda ikatan. Kakak, apa yang Anda katakan? Kita belum sampai tahap itu. Adik, jangan khawatir. Tunggu kakak membantu meminta kembali rumahmu. Setelah itu baru kita berdua melangsungkan acara. Tidak perlu lagi mesum di balik pohon. Lepaskan tangan itu. Kalian gila. Uang saya, urusan apa dengan kalian? Berhayal lagi. Tak bisa bedakan baik buruk. Kalau tidak mau bayar, tidak masalah. Bayar santunan adik saya. Uang kompensasi. Uang kompensasi apa? Lihatlah adikku. Lihat tubuh dan wajah adikku ini. Kalau bukan karena kamu yang membiayai sekolahnya, dia pasti sudah jadi artis. Kamu harus mengganti semua kerugian ini. Apa? Kamu bilang apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Menurutku dia calon bintang girl band. Kalau kamu tidak biayai sekolahku, pasti aku sudah terkenal. Penghasilanku puluhan juta per tahun. Cepat kembalikan uangku. Maksudmu, selama 4 tahun terima bantuan siswa miskin, tapi di ujungnya malah salahku? Tentu saja. Girl band mengandalkan usia muda. Masa mudaku 4 tahun kuliah semua kamu sia-siakan. Lihat. 4 tahun ini semuanya kamu sia-siakan. Serahkan mobilmu sebagai ganti rugi. Kamu malah mau mobilku? Hanya mobil saja tidak cukup. Harus tambah 1 rumah lagi. Iya. Ajak kami balik nama sekarang. Kalau tidak, kamu tidak bisa pergi. Kalau begitu, silakan kalian pergi. Ganti. Kepala sekolah, ada orang ribut di pintu belakang kantin. Tolong kirim satpam ke sini. Kamar. Kamu sosok kenapa? Aku dengar. Kamu mesra dengan kepala sekolah. Hari ini aku rekam di sini. Aku lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Bang, bagaimana kalau kita pergi dulu? Jangan sampai satpam brengsek itu melukaimu. Neng, jangan takut. Abang jago bela diri. Aku nggak percaya segerombolan satpam bisa usir mahasiswa. Hari ini abang lindungi kamu. Kamu merebut HP-ku. Mau main fisik? Browsing di internet. Adikmu di sekolah punya catatan buruk, sudah dikeluarkan. Dia bukan murid sekolah kami lagi. Halo? Pengkhianat yang tak tahu berterima kasih. Menyamar sebagai siswa miskin dan dikeluarkan dari sekolah. Adik, apa yang dikatakan online ini tentangmu? Kak, apa yang tertulis di sini ini? Semuanya cuma omongan dari media iseng. Jadi, sekarang kau bukan lagi mahasiswi. Wah, Kak yang baik. Bukan masalah jadi mahasiswa atau tidak. Bener kan? Lihat nih, wajah dan badan gue mana yang gak lebih menggiurkan daripada mahasiswa. Urus urusan kalian sendiri. Tunggu, jangan pergi. Kamu penyandang dana. Pilih orang salah, itu salahmu sendiri. Tapi kalau mulai kasih dana, jangan berhenti mendadak. Sekarang segera kirim uangnya ke gua. Gua yang akan membantu dia mengatur uangnya. Kalau nggak mau, berarti mau mengambil paksa ya? Cepetan kasih uangnya. Jangan banyak cakap. Gua lagi kesel ini. Qin Xiaoran, kami datang. Cepat. 2 sampah masyarakat ini memeras. Kak, Bai, bagaimana ini? Dengan beberapa orang saja. Aku belum cukup pemanasan. Ampun, kakek satpam, ampunilah. Aduh. Anggur Zifu. Ketawa apa sih? Berisik. Kukatakan Qin Xiaoran. Kejam sekali. Kau. Kenapa kau pukul aku? Kau sudah mencelakakanku. Bukannya kau bilang mahasiswi. Aku hanya suka mahasiswi polos. Tadi di lorong genit sekali, sudah kusadari ada yang aneh. Kembalikan hadiah yang kuberikan padaku. Kurang 1 sen pun. Akan kukirim kau ke kampung terpencil untuk bayar utang. Bang, kamu bercanda ya? Hadiah sudah balik. Kok minta uang lagi? Aku dibanding cewek polos itu, kurang apa? Jujur, cewek polos itu mudah dibohongi. Kamu miskin, pengen main cewek, nggak punya duit bayar kamar hotel pelit. Berlagak apa sih? Berani kamu mukul gua. Mereka menyaksikan.
Siapa peduli? Kamu kan bukan murid sekolah ini. Gua mukul kamu pun gak ada yang ngurus. Lihat kan? Kamu wanita jahat. Habis berbuat jahat. Gak ada yang mau bantu kamu. Bikin gua malu kayak gini, berani-beraninya bilang gua miskin. Bahkan berani gak balikin duit gua. Aduh, kayak gua punya duit, udahan muka gua. Mana ada duitnya lah? Kak, tentang Qin Xiaoran tadi. Dia punya banyak uang. Seluruh dana beasiswa untuk siswa miskin. Semua dari keluarganya. Kamu saja sudah dikeluarkan. Bagaimana mungkin kita memintanya untuk menyumbangkan uang? Ah, Kak. Kalau kita mau uang, belum tentu harus minta sumbangan. Dengar, belakangan ini dia bimbing siswa kurang mampu persiapan ujian. Pulang asrama tiap hari. Begini, antar kamu ke asrama perempuan. Beri dia pelajaran. Lalu kunci pintunya. Mau bayar nggak? Bukannya. Biar dia yang putuskan. Dek, kamu benar-benar bisa mengantar Kak masuk ke asrama perempuan? Tentu saja. Kalau yang lain mungkin nggak bisa. Kalau masuk asrama perempuan, aku paling ahli. Oke, ikuti saja rencanamu. Qin Xiaoran, tak menyangka ya bisa bertemu denganku di sini. Bisa bawa orang luar menyelinap asrama perempuan. Ruli, kau bukan cuma bodoh, masih cari orang ketiga. Adik perempuan, lihat jelas situasi sekarang. Di ruangan ini hanya ada kita berapa orang. Sebaiknya kau bicara baik-baik dengan kakak. Kenapa? Barusan di depan sekolah? Pergimu belum cukup jauh? Sengaja kejar masuk lalu pergi lagi? Jangan omong kosong. Tanganku masih sakit sampai sekarang. Biaya pengobatan ini ditambah biaya kerusakan mental. Jika 100 juta tidak bisa kau siapkan, malam ini kami berapa orang akan di asrama ini menemanimu bersenang-senang. Belum pernah mencoba. Belum pernah memainkannya di asrama siswa berprestasi. Aduh, Kak, dia mau panggil polisi. Memanggil polisi, dasar orang tak tahu diuntung. Tahu? Apa konsekuensi dari ini? Konsekuensi? Aku hanya tahu bahwa begitu pintu ini terkunci, di sini akulah undang-undangnya. Aku ingin melihat seberapa keras mulutmu, gadis kaya rayamu. Dan seberapa lembut tubuhmu. Rekam ini, lepaskan baju, cepat. Rekam ini, kulihat nanti siapa berani berhubungan dengannya dan siapa masih sebut Dewi. Nona Qin, jangan melawan lagi. Kalau cerdik, bisa kerja sama diam-diam. Ambil foto artistik. Kak, kami tak akan sakiti kamu. Hai, wangi banget bajunya ini. Anak orang kaya emang selalu wangi. Pergi sana. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor. Aduh, di saat seperti ini, masih berlagak tinggi di atas awan. Kau pikir dengan uang kotor, kami perlakukanmu seperti Buddha dipuja? Sekarang, menyesal nggak? Paling kusesali membiayai anak durhaka sepertimu. Yuan Lily, kau jahat. Aku kejam, kau yang munafik. Kalian orang kaya ini, dari lahir langsung pegang cucu emas. Keluarin sedikit uang dari celah kuku, langsung anggap diri jadi juru selamat. Aku kasih tahu, orang miskin paling benci sikap sok berderma kayak kak. Kau pikir murid-murid yang kau bantu itu bakal berterima kasih? Mimpi kali. Aku kasih tahu, di belakang mereka semua mengutukmu. Bermuka dua, pengen banget lihat kau jatuh dari langit ke jurang. Persetan basa-basi, cepat selesaikan tugas. Lepaskan baju itu. Yuan Lily, kamu anggap semua orang serendah pikiranmu sendiri. Rendah sekali. Haha, ini memang sifat manusia. Aku akan mengajarimu pelajaran terakhir. Tidak peduli seberapa kau membiayai mereka. Cukup aku kunci pintu ini, tak peduli seberapa kencang kau teriak, semua gelandangan di gedung ini takkan berani menyelamatkanmu. Mereka hanya akan bersembunyi dan terkekeh di bawah selimut masing-masing, menyaksikan si putri Dedi ditundukkan. Ahahaha.
Siapa berani menyentuh saudari Kinku? Berani menyentuh Senior Kin? Kita harus lawan. Lawan, bunuh dia, lawan, kita lawan dia. Berani memberontak. Kalian semua cari mati ya. Siapa yang berani mendekat? Gua bunuh orang itu. Berani ganggu Senior Kin? Bunuh bajingan ini. Dia sponsor pendidikan gua. Berani ganggu dia. Sama saja ganggu keluarga gua. Kalian gila? Demi orang kaya? Tutup mulut busukmu. Hanya sampah sepertimu tak tahu arti balas budi. Yuan Lily, pelajaran kali ini kamu nggak bisa ikut. Itu semua perintah perempuan itu. Aku ditipu untuk datang. Yuan Lily, perempuan ini menjerumuskanku. Gak bisa masuk penjara. Gak boleh kalah dari Qin Xiaoran itu. Kakak Qin, rasanya isian ini saya tambah banyak daging. Hari ini bakpao cukup semua. Ajak semua siswa sekolah coba keterampilan kami. Kak, lap wajahmu. Kamu kucing kotor. Jujur saja, sebelumnya saya bertekad menutup jendela harga murah permanen. Sampai malam itu, semua lari masuk. Akhirnya, lepaskan luka ditusuk dari belakang dan membuatku mulai lagi. Keikhlasan membalas, keikhlasan tidak akan pernah kalah. Kak, selama kakak butuh, kami akan selalu jadi pendukung terkuatmu. Dukung Kakak Qin selamanya. Oke. Untuk merayakan awal baru dan pembukaan kembali gerai, Ayo mulai kerja. Akhir.